Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kita bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini. Majlis yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, azanna Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-161. Silakan dibuka. Ada ketemu Pak ya, kita baca sebelum kita mulai dari pemahaman ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Ada tanda wakaf situ? Enggak ada ya? Oh, ada. Berarti kita boleh lanjutkan. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ya, 3 ayat. Sebelum saya mulai, saya baca dulu, silahkan disimak tanpa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Qul, katakan hai Muhammad, innani sesungguhnya aku, hadani rabbi, Rabbku Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku, ila siratim mustaqim, ila ke jalan, siratin atau siratim mustaqim, jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurusnya? Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Jalan yang lurus adalah dinan, din agama, qiyaman yang lurus, millata yaitu millahnya Ibrahim, hanifan yang hanif, yang lurus. Jadi kata-kata mustaqim diartikan juga lurus, qiyaman juga lurus, hanifan juga Pak lurus, tapi masing-masing memiliki apa? Makna yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau kita translate ke dalam bahasa kita kadang-kadang suka nyariin repot gitu. Makanya harus ada apa? Ada syarahnya, ada penjelasannya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk dari golongan orang-orang yang musyrikin. Qul, katakan hai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya itu adalah lillah,
karena Allah, untuk Allah, bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang memiliki atau yang menciptakan ini alam. La syarikalah, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan itulah umirtu, aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama sekali muslimin, menyerahkan diri. Kata-kata ana tidak dipanjangkan. Jadi dalam setiap ana di dalam Al-Quran, domir ana itu tidak panjang. Wa ana awwalul muslimin. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Setelah kita berbicara tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan orang yang melakukan satu kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kemarin ya. Maka malam ini kita masuk pada ayat yang berkenaan dengan kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan hai Muhammad, setiap kalimat kul pasti objeknya di situ apa? Nabi Muhammad, khitabnya, objeknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada siapa? Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril tadi. Kul, katakan hai Muhammad, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku hadani rabbi, Tuhanku, Rabbku memberikan petunjuk kepadaku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang merupakan Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Nabi kita itu merupakan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kalau Nabi Ibrahim dikenal dengan apa? Abal Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Karena dari zuriyah keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi apa? Nabi dan rasul. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Jadi ayat ini memberitahukan dan memerintahkan kepada Nabi kita ayyukhbira bima an'amallahu bihi alaihi. Allah memberitahukan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada Nabi kita minal hidayah. Nikmat berupa petunjuk. Petunjuknya apa? Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi petunjuknya apa? Ke jalan yang lurus. Ai alladzi la i'wijaja atau la wijaja atau la i'wijaja fihi walan hiraf. Yang petunjuk yang lurus itu tidak bengkok padanya dan tidak juga berliku-liku, jalannya lurus. Jadi Islam itu jalannya lurus, enggak berliku-liku, enggak bengkok-bengkok. Maka dikenal dengan apa? Dinan qiyaman, yaitu jalan yang agama yang qiyaman. Kalau kita artikan qiyaman juga lurus juga, mustaqim juga lurus. Maksudnya apa qiyaman? Qiyaman ay qaiman sabitan. Ya. Agama yang tegak, yang mantap. Sabit apa? Yang tegap, yang apa? Mantap, sabit, tetap, enggak berubah-ubah. Yaitu agamanya millata Ibrahim Hanifah. Millah, yaitu agamanya Ibrahim yang hanif. Hanif itu agama yang lurus juga. Tapi maksudnya apa? Yang tidak melakukan perbuatan syirik dan tidak melakukan kesesatan, itu disebut apa? Hanif. Jadi hanif itu apa? Yang tidak melakukan perbuatan syirik dan juga yang tidak melakukan apa? Kesesatan. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk dari golongan orang-orang yang musyrikin. Makanya dia, Nabi Ibrahim, tidak termasuk dari golongan orang musyrikin. Kenapa? Karena dia hanif, yang lurus, yang tidak melakukan perbuatan syirik dan juga tidak melakukan perbuatan apa? Sesat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah orang membenci kepada millah Ibrahim
Mereka membenci kepada millah. Millah itu ajaran Ibrahim. Illa man safiha nafsah. Walaupun kata-kata millah kadang-kadang juga diartikan ke dalam bahasa kita dengan agama juga. Jadi apa? Kadang-kadang millah itu diartikan dalam bahasa kita apa? Agama juga. Millah Ibrahim, agama Ibrahim. Ya. Yang agama itu berisi tentang apa? Syariat. Ya. Ajaran. Sehingga barang siapa yang benci kepada millah Ibrahim, dan tidaklah yang benci kepada millah Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali orang yang membodohi dirinya. Orang itu bodoh, tidak mau apa? Mencintai millah Ibrahim. Kenapa? Karena millah Ibrahim itu mengajarkan kepada dinan qayyimah, agama yang lurus, yang tetap, yang tegak, yang mantap, ya. Dan yang hanif, yang tidak melakukan perbuatan syirik dan tidak melakukan kesesatan. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dengan maf'ul mutlak, sebenar-benar jihad. Huwa jtabakum, dialah Allah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan tidaklah Allah jadikan untuk kalian atau atas kalian fid din dalam agama itu min haraj, kesulitan. Jadi Allah SWT jadikan din Islam, semua nabi beragama Islam. Ingat ya bahwa Islam itu bukan hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang yang mengatakan Islam itu dibawa apa? Oleh Nabi Muhammad SAW saja. Karena sebelumnya agama lain. Tidak. Islam itu sudah dibawa dari dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka apa? Minal muslimin. Termasuk juga apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah SWT mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan tidaklah Allah jadikan atas kalian fid din dalam agama, ya, min haraj, kesulitan. Jadi dalam agama Islam itu nggak ada yang sulit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ibadah itu nggak ada yang susah. Semuanya gampang. Cuman kadang-kadang kita aja yang nyulit-nyulitin. Padahal gampang, padahal mudah, kita yang nyusah-nyusahin gitu. Udah tahu musafir kita boleh jamak takdim, boleh jamak takhir dan dikosor, tapi dia masih tetap biasa aja. Kan gitu. Soalnya anu musafir kenapa? Ninggalin sholat kenapa? Habis harus sholat ya. Padahal ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada kosor. Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Udah tahu ketika dia berwudu nggak boleh nggak bisa pakai air. Kenapa? Sakit. Aduh, anu nggak bisa sholat kenapa? Nggak bisa wudu. Padahal di sana boleh tayamum, kan gitu. Jadi sebetulnya mudah, ada jalan keluarnya. Yang dimaksud dengan apa? Allah jadikan atas kalian di dalam beragama itu kemudahan. Artinya Islam itu ketika Allah SWT memerintahkan kita ibadah, di situ ada solusinya. Ketika kita tidak mampu seperti ini, maka ada yang seperti ini. Ketika kita tidak mampu yang seperti ini, ada yang lainnya. Maka dalam Islam itu seperti haji. Haji itu kan Allah SWT tidak wajibkan kepada setiap individu kecuali mereka yang mampu, yang memiliki istitoah. Baik hartanya, kesehatannya, di jalan pun aman, itu namanya istitoah. Ada orang duitnya banyak, tapi kesehatan nggak bisa. Kenapa? Nggak mampu. Karena sakit, nggak bisa jalan. Maka dia jadi apa? Tidak wajib. Kenapa? Karena tidak istitoah, tidak mampu. Ada sehat sih badannya, duitnya juga banyak, tapi di jalan nggak aman. Kenapa? Karena kalau di jalan kapal itu juga nggak aman, di jalan kena bom umpamanya. Nggak juga wajib. Kenapa? Karena di jalan nggak aman. Jadi semuanya ada solusinya. Agama yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan yaitu millah abikum. Millah ajaran bapak kamu yaitu Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim. Itu agama yang mudah. Jadi tidak ada ajaran agama Islam
yang membuat orang itu menderita atau sakit atau kematian. Dari mulai kecil sampai gini hari nih, saya nggak pernah dengar ada orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia meninggal gara-gara puasa. Ada gak? Gak ada. Kenapa? Karena tidak menyebabkan orang meninggal. Orang puasa apa? Ketika orang itu nggak mampu, boleh dia apa? Ketika di bulan Ramadan nih, boleh dia lakukan dia hari-hari lain dan sebagainya. Bahkan para medis tidak ada menentangnya bahwa orang yang berpuasa itu akan menjadi apa? Sehat. Secara medis apa? Tidak ada yang menentangnya. Jamaah sekalian, disebutkan lagi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Di sini disebutkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, kata Allah SWT dalam ayat ini, kana ummatan qanita, adalah dia seorang yang ummah. Nah, umat di sini bukan berarti umat. Umat di sini apa? Pemimpin. Jadi dalam ayat Al-Quran juga kadang-kadang kata-kata umat itu bisa dikatakan suatu kelompok manusia yang dikenal dengan apa? Kaum atau umat. Tapi kadang-kadang umat juga bisa diartikan imaman. Artinya apa? Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebagai seorang imam, sebagai pemimpin qanitan yang taat lillahi kepada Allah, hanifan yang hanif, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang apa? Berbuat syirik. Syakiran li an'umih, bersyukurlah terhadap nikmat Allah. Ijtabahu, dia telah memilihnya, wahadahu, dan dia telah memberikan petunjuk kepadanya, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya di dunia hasanah, kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya di negeri akhirat Ibrahim itu termasuk golongan dari orang-orang yang soleh. Summa auhayna ilaika. Nah, kemudian kata Allah SWT, kemudian kami telah wahyukan kepadamu hai Muhammad. Jadi setelah Allah SWT menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim dengan membawa agama yang hanif, dengan membawa dinan qayyimah, agama yang lurus, dengan membawa millah yang benar, kemudian Allah SWT menyebutkan summa auhayna ilaika, kemudian kami telah wahyukan kepadamu hai Muhammad. Apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah, hendaknya ikutilah millah Ibrahim yang hanif. Jadi Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk dari golongan orang kaum musyrikin. Makanya ada beberapa syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itu juga dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan apa? Dan umatnya, yaitu seperti pelaksanaan ibadah apa? Haji. Ibadah haji itu merupakan apa? Bagian dari milahnya apa? Nabi Ibrahim. Di mana apa? Seperti sa'i dari Safa dan Marwah, termasuk apa? Tawaf di Ka'bah, termasuk juga apa? Mabit di Mina, dan seperti juga menyembelih seekor apa? Binatang ternak. Itu termasuk milah Ibrahim. Namun yang menjadi pertanyaan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Seakan-akan Nabi Ibrahim
milahnya itu lebih sempurna daripada apa? Milahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Padahal secara jelas nas mengatakan bahwa ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran apa? Syariat yang paling sempurna. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan din kalian dan aku telah sempurnakan apa? Nikmat kalian dan aku ridho Islam sebagai din kalian. Dan Nabi Muhammad SAW juga Allah Subhanahu Wa Taala utus khatamun nabiin sebagai penutup nabi dan juga sebagai penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Berarti Nabi kita itu apa? Memiliki syariat yang paling sempurna di antara nabi-nabi sebelumnya. Tapi kenapa di sini? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan anit tabi' millata Ibrahima. Hendaklah ikuti milah Ibrahim. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada Nabi kita, summa auhayna ilaika. Kemudian kami telah wahyukan kepadamu, hai Muhammad, hanya kepada Nabi Muhammad. Apa yang diwahyukan oleh Allah SWT? Anit tabi' millata, agar ikutilah milah Ibrahim yang hanif. Seakan-akan apa? Nabi Ibrahim milahnya itu lebih sempurna daripada apa? Nabi kita. Kenapa? Karena Nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, maka di sini dijawab oleh Ibnu Katsir, walaysa yalzamu min kauni sallallahu umira bittiba'i millati Ibrahim al-hanifiyah ayyakuna Ibrahim akmala minhu. Dan tidaklah melazimkan menjadi sebuah kelaziman di mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim al-hanifiyah yang Nabi Ibrahim itu milahnya itu lebih sempurna. Kenapa? Li'annahu alaihi salatu wassalam qama biha qiyaman 'aziman. Karena Nabi kita memiliki qiyam yang besar. Agama yang lurus, yang azim, yang agung. Dan agama yang memiliki kesempurnaan yang sempurna yang tidak didahulukan oleh nabi-nabi sebelumnya kesempurnaannya. Artinya apa? Tetap Nabi kita menjadi apa? Akmal. Lebih sempurna gitu. Kalau dilihat dari sini, karena Nabi Ibrahim dilahirkan duluan gitu. Dan ajaran yang menjadi pondasi, pondasi itu apa? Fundamental. Jadi artinya yang menjadi dasar adalah tauhid. Artinya apa? Ajaran Nabi Ibrahim bertauhid, maka sama ikuti tauhidnya dengan apa? Nabi apa? Nabi Ibrahim juga. Ikutilah. Artinya apa? Secara tauhid, pondasi itu sama. Maka ikutilah ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim yang hanif. Tapi secara syariat, maka tentunya Nabi kita lebih sempurna dalam sisi apa? Syariat. Maka Nabi kita adalah khatamul anbiya. Nabi kita itu apa? Menjadi penutup para nabi. Ini kalau dilihat dari sini apa? Ini merupakan sebuah adab. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu kan kakeknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi adab bahwa mengikutilah bagaimana apa? Milahnya Ibrahim. Kemudian Nabi kita juga Sayyidu waladi Adam. Dia merupakan pemimpin anak Adam secara mutlak. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Nanti di akhirat saya ini, bahkan di dunia ini, saya ini pemimpin anak Adam. Kalau Nabi apa? Nabi Adam itu dikenal dengan Abul Anbiya, Abul Bashar, bapaknya para manusia. Al-Awwal. Kalau Nabi Nuh itu apa? Abul Bashar As-Sani, bapaknya manusia kedua. Karena setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan banjir yang luar biasa, maka manusia banyak apa? Yang meninggal. Kecuali apa yang mengikuti Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun menjadi apa? Bapak manusia kedua. Kalau Nabi Adam apa? Bapak manusia apa? Pertama. Nabi Ibrahim menjadi Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di samping beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, beliau juga pemimpin manusia nanti di akhirat.
secara mutlak. Maka kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam, saya ini pemimpin anak Adam, manusia. Tapi wala fakhr, saya nggak bangga, nggak sombong gitu. Dan beliau juga wasahibal maqamil mahmud, memiliki posisi yang terpuji nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi apa? Nabi kita memiliki apa? Posisi mahmud, maqam al-mahmud. Yang Allah SWT menyebutkan apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Jadi Rasulullah memiliki apa? Maqam yang terpuji nanti di akhirat. Jamaah sekalian, jadi ini kalau saya lihat adab Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adabnya nabi kita. Walaupun dia sebagai seorang sayyidu waladi Adam, pemimpin manusia, walaupun dia termasuk khatamul anbiya, penutup para nabi, dan memiliki apa? Syariat yang paling sempurna, ajaran yang paling sangat sempurna, walaupun beliau memiliki apa? Sahibul maqamil mahmud, ya, posisi yang apa? Yang terpuji nanti, tapi beliau tetap hormat kepada siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Allah SWT ajarkan. Makanya anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millah Ibrahim yang hanif. Maka dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW, ya, dari Dzar bin Abdullah Al-Hamdani, ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Mardawi, adalah Rasulullah SAW idza asbaha, Rasulullah SAW apabila beliau berpagi-pagi itu apa? Subuh, setelah sholat subuh, qala, maka beliau mengatakan asbahna ala millatil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, dari hadis ini maka jadilah kalimat ini menjadi apa? Zikir pagi. Asbahna, kata Rasulullah SAW, kami berpagi-pagi ala millatil Islam, senantiasa berada di dalam milah Islam. Jadi jangan sampai pagi-pagi udah apa? Ada orang kan disebutkan dalam hadis, ada orang yang pagi-paginya mukmin, sorenya dari kafir. Ada yang pagi-paginya kafir, sorenya mukmin. Maka Rasulullah apa? Menyebutkan asbahna ala millatil Islam. Di pagi hari ini kami apa? Berada di atas milah Islam. Wa kalimatil ikhlas, dan berada di kalimat yang ikhlas. Apa kalimat ikhlas? Tauhid. La ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu kadang-kadang disebut dengan apa? Kalimat tauhid. Karena kalimat itu menjelaskan bagaimana tidaklah ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Bertauhid hanya pada Allah SWT. Kadang disebut dengan apa? Kalimatul haq. Ya, karena itu kalimat yang hak, yang paling benar. La ilaha illallah. Kadang juga disebut dengan al-kalimatul ulya. Karena kalimat itu, kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat tinggi. Maka kadang juga disebut kalimatul ikhlas. Kalimat yang ikhlas maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan ini, maka kita hanya semata-mata dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang disebut ikhlas itu beribadah hanya pada Allah. Maka kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang pantas untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Maka dalam beribadah kita hanya tujukan kepada Allah SWT. Itu ikhlas. Kemudian wadini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kami berada dalam din agama Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Islam. Wa millati abina Ibrahim, dan juga milah bapak kami. Siapa milah bapak kami? Ibrahim hanifa, yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan dari kaum musyrikin. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya dari Ibnu Abbas, ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul adyan ahabbu ilallah, agama apa sih yang Allah sangat sukai? Al-Hanifiyah as-Samhah, agama yang lurus, yang samhah. Yang apa? Samhah. Samhah itu kadang-kadang juga diartikan
samah itu apa? Toleransi. Sama itu apa? Kadang-kadang. Jadi agama yang lurus, yang samah. Yang nggak ke kanan, nggak ke kiri, lurus. Yang lurus, Hanifah. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan, qala Rasulullah SAW, kata Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, lita'lama yahudu anna fi dinina fushah, inni ursiltu bihanifiyah samhah. Jadi agar orang-orang Yahudi tahu, kata Rasulullah, bahwa agama kita itu fushah. Fushah itu apa? Sangat luas, lapang. Dan inni ursiltu, dan aku diutus, sesungguhnya aku diutus dengan agama yang hanif, yang samhah. Yang samhah, yang luas, yang lapang. Yang kadang-kadang kata-kata samhah itu apa? Diartikan dengan apa? Toleran. Jadi kalau kita belajar toleran, maka Islam sudah mengajarkan toleran. Artinya Islam tidak perlu diajarkan lagi toleran. Kenapa? Karena Al-Quran, hadis, dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita untuk apa? Bertoleransi. Jadi jangan apa? Bertoleransi. Bagaimana Rasulullah SAW bisa hidup berdampingan ketika beliau membangun kota Madinah Al-Munawwarah, dan di situ semua Pak, ada beberapa agama yang bisa hidup, Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi, dan bahkan ada orang yang tidak beragama atau yang dikenal dengan apa? Orang-orang paganisme, orang-orang yang apa? Menyembah berhala. Itu apa? Mereka bisa hidup berdampingan dan mereka diberikan hak-hak hidupnya. Tapi dengan catatan di situ ada apa? Muahadah, perjanjian bahwa mereka mau hidup berdampingan tanpa saling menyakiti, tanpa saling apa? Tanpa saling apa? Kalau bahasa kita apa? Mengganggu. Sehingga mereka mendapatkan hak hidup. Dan itulah yang disebut dengan kafir muahadah. Orang-orang kafir yang mau hidup berdampingan dengan umat Islam dengan sebuah perjanjian dan tidak boleh dilanggar masing-masing. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang kafir dzimmi, dia sudah menggangguku. Kenapa? Karena kita sudah bermuahadah, sudah mengadakan sebuah perjanjian pada orang kafir bahwa kita tidak saling mengganggu. Kita masing-masing memberikan hak untuk hidup, menghormati. Yang itulah kembali kepada lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk agama kamu. Tidak saling ganggu deh. Itu yang disebut toleransi. Jadi toleransi itu bukan kita mengikuti mereka bagaimana cara ibadahnya, atau mereka juga mengikuti cara ibadah kita, bukan. Tapi masing-masing. Dan itu dalam urusan masalah bab ibadah. Bab ubudiyah. Tapi kalau dalam bab sosial masyarakat, wajib bagi kita untuk menghormati kehidupan mereka, tidak boleh saling mengganggu. Ketika mereka menjadi tetangga kita, maka tetap mendapatkan hak-hak sebagai tetangga. Itulah Islam mengajarkan kita. Ini kan kadang-kadang kita sekarang ini toleransi kita toleransi yang kebablasan. Ketika mereka merayakan hari raya mereka, kita ikut. Begitu juga ketika mereka merayakan hari raya mereka. Ketika kita umat Islam merayakan hari raya kita, mereka ikut kita, sehingga terjadilah percampuran. Jadi yang disebut toleransi itu apa? Bukan mengadakan sebuah kolaborasi yang harus bercampur, tidak, masing-masing. Kenapa? Karena akidah itu nggak bisa dicampur adukan, tauhid itu nggak bisa dicampur adukan. Tapi ketika masalah muamalah yang hubungannya kepada manusia, maka itulah yang boleh kita bareng-bareng. Kalau ada kerja bakti di masyarakat, apakah di RT, di RW, kita ikut, mereka ikut. Kalau umpamanya dia sebagai tetangga kita, sekali-sekali kita bawain makanan kepada dia, boleh. Atau dia juga memberikan makanan kepada kita, boleh kita terima gitu. Itu yang namanya hubungan kepada manusia. Kalau umpamanya dia ada yang sakit, boleh kita nengokin. Atau dia kesusahan, umpamanya ada anaknya yang kelaparan, kita boleh bantu gitu. Kenapa?
Karena tetangga kita. Jadi jangan sampai, ya aja dia kan bukan orang kita. Enggak, tetap. Bahkan kita menjadi berdosa juga. Kenapa? Karena dia apa? Manusia. Jangankan manusia, kepada binatang aja, orang yang membiarkan binatang itu kelaparan, mati, kita dosa. Maka ada seorang wanita yang masuk neraka ketika dia membiarkan kucingnya nggak makan. Bayangkan, kucingnya nggak makan, padahal apa? Kucing itu kalau dia apa? Dia lepas bisa makan sendiri, tapi apa? Ditaruh sehingga kucing itu nggak bisa nyari makan. Udah nggak bisa nyari makan, nggak dikasih makan lagi. Tapi ada yang wanita itu masuk surga. Padahal wanita ini adalah seorang apa? Yang kalau malam-malam keluar apa namanya itu? Kalau siang tidur, malam keluar itu. Itu. Ya, itu kalau sekarang istilah PSK agak lebih indah gitu ya. Kalau zaman dulu namanya kupu-kupu malam. Saya nggak tahu kupu-kupu malam. Padahal kupu-kupu kan adanya pagi hari gitu ya. Jadi apa? Ketika dia malam nih kan yang namanya wanita seperti ini, ketika keluar nggak ketahuan orang, pulang juga apa? Nggak ketahuan orang kan gitu. Ketika pulang, dia mau pulang ke rumah, di tengah jalan dia melihat ada binatang anjing yang sedang kehausan. Kelepek-kelepek. Akhirnya buru-buru dia buka selopnya, di situ ada sumur, diulurkan, ambil airnya, lalu dikasih minum binatang tersebut. Kalau dulu kan selopnya begini ya, selopnya. Kalau sekarang kan selop apa? Nggak bisa masukin air. Kalau dulu kan apa? Ya namanya sepatu zaman dulu. Nah, akhirnya anjing itu apa? Segar kembali. Kata siapa? Hiya fil jannah. Orang tersebut apa? Di surga. Wanita tersebut juga. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan ini, ikhlas karena Allah SWT. Kenapa? Saat itu nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Ikhlas kan? Nggak ada yang liatin, nggak ada. Oh saya melakukan ini karena ada orang yang liatin. Enggak. Cuma anjing doang sama dia gitu. Kan ikhlas ya. Yang kedua dia memiliki peri kemanusiaan apa nih? Kalau namanya hewan peri apa? Kehewanan kan ya, peri kemanusiaan. Artinya apa? Sayang betul sama binatang. Jangan sampai ini. Artinya dia menghormati kehidupan binatang saja dapat pahala, apalagi kehidupan apa? Manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah SWT menyebutkan lagi, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ayat ini menjadi salah satu daripada doa istiftah atau iftitah di dalam sholat kita. Walaupun dalam beberapa riwayat ada beberapa bacaan doa iftitah. Seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ada juga dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan itu apa? Salah satu bagian dari doa iftitah. Subhanakallahumma hamdika tabarakasmuka wa ta'ala jaddu rabbika. Itu juga termasuk bagian dari apa? Doa iftitah. Kul inna sholati, katakanlah hai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, an-nusuk, ibadah, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semuanya karena Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang memiliki ini alam. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, itu semuanya karena Allah, bagi Allah. Kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas artinya. Ini mengajarkan kita pada ikhlas. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita ayyukhbiral musyrikin, bahwa orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah, ya'buduna ghairallah, mereka beribadah kepada selain Allah. Wa yadbahuna li ghairi ismih, dan mereka menyembelih selain atas nama Allah. Jadi kalau mereka menyembelih itu atas nama Lata, Uzza, ketika mereka beribadah atas nama berhala mereka. Berbeda dengan kaum muslimin yang memiliki dinan qayyiman, agama yang lurus, yang hanif, di mana fa inna sholatahu lillah, maka salatnya itu karena Allah. Kaum muslimin, orang yang bertauhid, wa nusukahu ala ismihi, dan ketika beribadah menyembelih juga atas nama Allah saja.
Makanya kita kan ketika menyembelih hendaknya kita menyebut bismillah minimal. Dengan nama Allah. Kenapa? Karena orang-orang kafir saat itu mereka menyembelih dengan apa? Bismillah wal uzza. Jadi nggak boleh kita menyembelih atas nama apa? Berhala. Jadi kalau ada orang yang menyembelih karena sebagai sebuah sajian nih kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa dulu apa namanya apa? Ancak. Apa ancak? Zaman dulu ancak ya. Tapi sekarang sesajen gitu ya. Itu kalau menyembelih itu menyembelih apa namanya ayam apa atas nama apa? Dewi apa gitu kan. Lalu nanti ditaruh di kuburan atau di pohon yang besar. Lalu nggak ada. Wah, itu udah dimakan tuh apa? Sama dewinya gitu. Padahal bukan. Ada orang yang ngambil gitu ya. Nah, maka Allah SWT mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Rabbmu wanhar dan berkorbanlah. Kayaknya udah isya nih. Insya Allah nih ayat ini nanti kita akan bahas tentang Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya pada pertemuan yang akan datang. Karena ini pembahasannya yang luar biasa ya. Dan akhirnya mari kita berdoa semoga saudara kita yang di Sumatera Barat, yang di Aceh, juga yang di Sumatera Utara ya, dan juga beberapa daerah di Jawa yang Allah SWT berikan ujian mereka dengan kebanjiran, tanah longsor, dan bahkan jiwa ada yang melayang, harta habis. Kita doakan semoga mereka diberikan kesabaran oleh Allah SWT dan digantikan yang lebih baik. Dan kita mudah-mudahan juga diselamatkan oleh Allah SWT. Dan di akhir tahun janganlah kita bereporia. Karena datangnya akhir tahun bukan berarti kita harus berpesta dengan masang kembang, api, pas petasan di pas jam 12 malam, bukan. Tapi bagaimana kita mengintrospeksi diri. Kita bermuhasabah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Kira-kira kita meninggalkan tahun 2025 ini udah apa yang sudah kita lakukan? Ibadah kita udah banyak belum? Kira-kira kita udah bisa paham belum tentang Islam? Maka kalau kita masih belum sempurna ibadah kita, ilmu kita yang kita pelajari, maka kita bisa menambahnya pada tahun-tahun yang akan datang. Kita lebih semangat lagi. Kenapa? Karena kita sudah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan datangnya tahun baru itu bukan kita harus berestapora, bereporia, sampai begadang-begadang, akhirnya subuhnya kesiangan, bukan. Karena itu tidak termasuk bagian dari ajaran kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.